melaksanakan kegiatan PMO level sekolah refleksi kualitas pembelajaran SMP Negeri 12 Kota Bekasi tahun pelajaran 2023 2024. Salawat serta salam mari kita panjatkan kehaturan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dengan syafaatnya kita dapat berakhlakul karimah hingga akhir zaman. Sebelumnya izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bapak Pengawas Pembina sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Yang ketiga, paparan PMO level sekolah yang difasilitasi oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Dini Wiyandini SPD MPD. Yang keempat, refleksi kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat acara, mari kita buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita selalu diberikan kesehatan. Berikutnya, menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Pengawas Pembina kita, yaitu Bapak Haji Sahroni MPD, sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Bapak, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat untuk sama-sama mengikuti kegiatan pada siang hari ini, yaitu PMO level sekolah tahun ketiga SMP Negeri 21 SMP Negeri 12 program sekolah penggerak. Apa itu PMO, Bu? Project Management Office ya. Project Management Office. Nanti translate-nya sama Ibu bahasa Inggris itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Kepala Sekolah, Bu Dini Wiyandini, bahwa kegiatan PMO di tahun ketiga pelaksanaan program sekolah penggerak ini sebelumnya diserahkan kepada kepala sekolah. Jadi kalau pada tahun pertama kita PSP pelaksanaan kurikulum merdeka, di tahun pertama kegiatan sekolah penggerak ini didampingi oleh fasilitator. Ingat waktu itu Ibu Neni ya, Ibu Neni fasilitator kita untuk tahun pertama. Tahun kedua didampingi lagi oleh fasilitator sekolah penggerak, yaitu Pak Acep ya, Pak Acep. Nah, tahun ketiga ini dianggapnya sudah mandiri ya, sudah bisa berdiri sendiri, sudah lancarlah kegiatannya untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Oleh karena itu PMO di tahun ketiga ini namanya PMO level sekolah. PMO level sekolah yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Nah, dalam PMO ini ada 4 tahap yang harus dilaksanakan sebagai gambaran umum. Ya, 4 tahap dalam kegiatan ini. Yang pertama, refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Refleksi ini berbasis peserta didik sehingga di awal pertemuan sekolah hanya fokus pada sejumlah permasalahan. Nah, nanti yang diangkat oleh sekolah, tadi saya sudah lihat raport pendidikan hasil asesmen nasional tahun 2022
ini yang rapotnya muncul di tahun 2023. Alhamdulillah ya, SMP Negeri 12 ini cukup membanggakan. Dari 6 komponen yang diukur pada saat asesmen itu hanya 1 yang nilainya sedang, ya. Ini cukup membanggakan, ya. Yang pertama, kemampuan literasi murid. Kemampuan literasi sudah baik, ya. Lalu karakter murid baik. Yang ketiga, kondisi keamanan sekolah juga baik, ya. Terus kondisi kebinekaan sekolah baik juga. Dan yang sedang, kualitas pembelajaran sedang. Dan ke-6, kemampuan numerasi baik, ya. Nah, ini nanti kita fokuskan, ya, agar di tahun 2023, ya, hasil AN-nya, asesmen nasional yang akan diserahkan bulan September, ya, September besok ini mudah-mudahan hasilnya baik semua, ya, raportnya baik semua. Nah, nanti raport ini saya harapkan dibuat banner, ya, dibuat banner raportnya, ringkasannya seperti ini, Bu. Sudah dikirim di grup, ya, ya. Bapak Ibu sudah harus tahu, ya, bahwa raport pendidikan kita, sekolah kita seperti ini, ya, itu ringkasannya. Namun dari hasil yang baik itu mungkin ada yang turun nilainya atau ada yang naik, ya. Nah, ini perlu kita rencanakan bagaimana kita merefleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Lalu yang kedua, sekolah dan fasilitator menemukan akar masalah. Ya, akar masalahnya apa dari hal seperti itu? Ya, kualitas pembelajaran masih sedang, cari akar permasalahannya. Yang ketiga, menyepakati solusi. Kita bersama-sama, ya. Kita cari akar permasalahannya, kita sepakati solusinya. Bagaimana solusi mencakar itu, ya. Dan setelah solusinya kita melakukan implementasi, ya. Nanti banyak program-program di situ, ya. Tadi Bu saya lihat Bu Dini sudah membuat langkah-langkah kegiatan yang akan menunjang bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah kita ini lebih meningkat lagi, ya. Itu Bapak-bapak gambaran umumnya, ya. Terus ini tahapan PMO level sekolah yang terus selalu berkelanjutan. Yang pertama tadi merefleksi pra PMO level sekolah itu merefleksi, lalu pada saat PMO kita menemukan akar masalah dan menyepakati solusinya dan implementasinya setelah kegiatan PMO ini, baru kita implementasikan dengan kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran itu. Lanjut saja. Ya, ini tadi sudah sampaikan bahwa 2023 ini PMO difasilitasi oleh kepala sekolah masing-masing, ya, tidak didampingi lagi, hanya melaporkan kegiatan-kegiatan PMO ini ke Kemendikbud karena harus tetap dilaporkan. Pihak yang terkait, kepala sekolah, pengawas, fasilitator juga masih keterkaitan, ya. Lalu koordinator fasilitator sekolah penggerak, ya. Untuk kepala sekolah nanti menyepakati jadwal pelaksanaan PMO level sekolah yang akan dilaksanakan selama setahun ini berapa kali untuk PMO? 2 bulan sekali, berarti 6 kali, ya. 6 kali kita melaksanakan PMO. Itu nanti dibuatkan jadwal-jadwalnya, melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Lalu saat PMO tadi mencari akar masalah dan mencari solusinya.
dan paskanya nanti kita implementasikan dan buat refleksi dari PMO sebelumnya untuk ditindaklanjuti pada saat PMO yang berikutnya. Ini pengawas sekolah juga ya dilibatkan di sini, ya nanti sama-sama kita lah cari solusi akar masalah dan lain sebagainya. Itu ada di raport pendidikan, ya. Raport pendidikan yang diberikan tadi Bu hanya ringkasannya saja, raportnya tidak diberikan ya. Ya, raportnya juga Ibu bisa baca di situ di raport pendidikan, ya. Itu hasil AN, asesmen nasional. Topik yang akan dibicarakan, ya, topik manajemen dan pengembangan sekolah, lalu implementasi pembelajaran di kelas, iklim keamanan dan inklusivitas, dan peningkatan kapasitas guru. Nah ini mungkin kalau saya lihat di raport pendidikan untuk skala prioritas, kalau tadi warnanya, kalau sedang itu warnanya kuning ya Bu ya di rapotnya. Warnanya kuning ini kualitas terfokus pada bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran itu akhirnya kembali kepada guru, ya, kembali kepada guru. Nanti dimasukkan kegiatan-kegiatannya apa selama 1 tahun ini. Nah ini pertanyaan pemandu juga menemukan akar masalah, nanti dilihat dari raport pendidikan akar masalahnya apa, solusinya bagaimana, dan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kita fokus kepada kualitas pembelajaran yang nilainya masih sedang, gitu, ya. Bapak Ibu sekalian, saya harapkan kegiatan PMO ini, karena ini sudah tahun ketiga dan Bapak Ibu semua dari kelas 7, kelas 8 memberikan pembelajaran kurikulum Merdeka, sudah kita tinggalkan kurikulum 2013 di SMP 12 ini, sehingga kegiatan PMO ini ada 6 kali, 2 bulan sekali kegiatan PMO agar diikuti oleh semua Bapak Ibu Dewan Guru, ya. Alhamdulillah penilaian dari Dinas Pendidikan, dari Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dalam ini BBPMP, untuk sekolah kita ini dapat apresiasi yang cukup baik, ya. Dan juga dari kementerian, ya, dengan kegiatan-kegiatan kurikulum Merdeka yang sudah kita laksanakan. Top ya Bu ya, top lah SMP 12 ya, karena berkelas begitu ya, SMP 12 berkelas. Ya, lanjutkan kegiatan-kegiatan sudah baik ya. Apa-apa yang belum baik kita evaluasi ya, sehingga akan kita menghantarkan di tahun depan ya, berarti yang meluluskan ya. Kalau saya sekarang kelas 9 terakhir kurikulum 2013. Nah, mari dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. PMO level sekolah SMP 12 ini kita buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Saroni MPD atas pembukaannya dan sedikit paparan kita tentang pengertian dari PMO itu sendiri. Mungkin alhamdulillah buat kita Pak mendapatkan label dari Kementerian BPMP Jabar ya. Itu jangan membuat kita malah jadi mengapung ya, karena itu adalah tugas kita semakin berat. Hal-hal yang akan kita lakukan itu untuk berbagai evaluasi harus semakin kencang gitu ya, karena beban juga gitu Pak. Terima kasih kepada Bapak Saroni
Berikutnya adalah paparan PMO level sekolah yang akan difasilitasi oleh Ibu fasilitator kita, yaitu Ibu Dini Wiandini SPD MPD. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih Bu Noziani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi semangatnya harus pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI harga mati. Buah. SMP Negeri 12. Sekolah penggerak. Bergerak. Menggerakkan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Yang kita sama-sama hormati Bapak Pengawas Pembina kita, alhamdulillah Bapak Ibu ya, di sela-sela waktu sibuk beliau ya, beliau dapat membersamai kita dalam kegiatan PMO level sekolah di bulan Agustus ini, sehingga semakin insya Allah kita semakin bersemangat karena sudah dimotivasi oleh Bapak Pengawas Pembina kita. Yang kami hormati, yang kami banggakan, para wakil kepala sekolah, seluruh dewan guru, juga tenaga administrasi sekolah, dan ada perwakilan orang tua siswa juga yang hadir pada PMO di bulan Agustus ini ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi refleksi kita ya untuk pelaksanaan program sekolah maupun proses pembelajaran dapat kita miliki dengan lengkap datanya, baik dari manajemen sekolah maupun dari guru ataupun dari perwakilan orang tua siswa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita ya, tugas negara yang insya Allah PMO ini dilaksanakan untuk peningkatan kualitas sekolah kita. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Saroni bahwa di tahun ketiga implementasi program sekolah penggerak kita ini, kita sudah melaksanakan PMO secara mandiri ya, oleh kepala sekolah yang biasanya difasilitasi oleh fasilitator dari kementerian ya, maupun dari tingkat daerah ya, atau dari pelatih ahli dulu ya. Maka sekarang tahun ketiga kita melaksanakan secara mandiri. Mudah-mudahan meskipun ya secara mandiri, tetapi tentu lebih menyentuh ya, karena secara luring kita langsung merasakan apa yang kita sudah rasakan dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang menjadi latar belakang ya untuk pelaksanaan PMO kita kali ini? Tentu berdasarkan hasil analisis raport pendidikan. Raport pendidikan sudah beberapa kali ya kita sosialisasikan ya di ruangan ini, disampaikan, sudah di-share juga unduhan dari raport pendidikan di grup kedinasan ya, dan dibahas ketika briefing, ketika kegiatan analisis raport pendidikan. Nah, kemudian sekarang posternya pun sudah kami bagikan ya untuk diketahui, dan sekarang sedang proses memang untuk dicetak menjadi ex-banner ya, dan poster yang nanti akan ditempelkan di ruang guru. Nah, tetapi secara IT tentu sudah dibagikan posternya, Bapak Ibu bisa lihat di grup kedinasan ya. Di grup kedinasan itu adalah ringkasan profil sekolah kita SMP Negeri 12 Kota Bekasi, yang alhamdulillah kalau lihat rapotnya, nah kita kalau ngasih rapot ke anak murid kita, kalau rapotnya masih banyak merah tentu menjadi warning sekali gitu kan. Nah, tetapi alhamdulillah ya rapot kita banyak hijaunya dan tidak ada merah ya, tapi masih ada orange. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, itu ada 6
ya prioritas rekomendasi raport pendidikan yang ada dalam profil raport pendidikan sekolah kita, dan ternyata yang tadi disebutkan juga oleh Pak Haji Saroni, yang masih konsentrasi kita harus prioritas utama sekali yang harus menjadi perhatian kita itu ada di dimensi D1 ya, di aspek proses ya, karena di raport pendidikan itu ada output, ada proses, ada input. Nah, di proses itulah ternyata yang menjadi perhatian harus ditingkatkan sekali karena spektrum warnanya masih orange. Di situ kategorinya sedang. Betul ya Bapak Ibu ya? Sedang. Yang lainnya hijau, tetapi tetap masih harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena untuk literasi numerasi yang paling bagus itu adalah spektrum warna biru. Betul ya? Kalau biru itu berarti sudah di atas kompetensi minimum. Nah, kita masih mencapai kompetensi minimum. Berarti untuk literasi numerasi itu betul-betul dari hasil AM, dari hasil AKM. Nah, untuk yang karakter dan yang lainnya ya sampai pada kualitas pembelajaran itu berarti sampai kepada survei lingkungan belajar atau Sulinjar. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, mari ya kita fokus untuk PMO level sekolah ya. Kita sudah sepakati untuk konsentrasi pada komponen yang masih kategori sedang, yaitu kualitas pembelajaran. Nah, kita akan mulai dari refleksi. Karena kualitas pembelajaran itu tentunya ada di Bapak Ibu guru, dan mungkin untuk perwakilan orang tua mungkin mendengar ya keluhan atau mungkin masih ada masukan nanti karena mendengar dari putra putrinya ya, atau mungkin dari tenaga administrasi ya yang menangani tentang sarana pembelajaran, itu pun mungkin masih bisa kita mendapatkan masukan-masukan. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, pada kegiatan PMO level sekolah ini akan difokuskan pada fase pada dimensi D1 kualitas pembelajaran. Karena di sana masih sedang. Memang naik kalau dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin, tetapi masih kategori sedang. Artinya pelayanan pembelajaran kita, proses pembelajaran kita ya tidak jelek gitu ya kalau dibandingkan tahun yang lalu. Jadi tahun sebelumnya, karena kan raport pendidikan kita ini bersumber dari hasil AN dan Sulinjar dan komponen lainnya di tahun 2022, munculnya di 2023 gitu. Nah, berarti untuk tahun 2021 ke 2022 ya itu berarti ada peningkatan karena naik. Nah, tetapi kategorinya belum tinggi sehingga masih spektrum warnanya orange atau kuning, tapi tidak merah. Nah, kalau kita bandingkan dengan rata-rata kota ya, kemudian dengan sekolah sejenis dan dengan rata-rata nasional, alhamdulillah kita untuk poin-poin atau skornya, skor capaiannya dari dimensi-dimensi raport pendidikan untuk banyak kategori masih di atas rata-rata. Nah, ini tentu karena kerja baik, kerja hebat dari Bapak Ibu semua. Tepuk tangan nih untuk Bapak Ibu guru. Nah, untuk itu mudah-mudahan dengan PMO yang sekarang kita bisa lebih tingkatkan lagi. Nah, bagaimana untuk rundown dari kegiatan PMO kita kali ini? Saya sudah berkesempatan membuat semacam lembar kerja yang nanti akan memudahkan untuk menjaring data refleksi dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, untuk refleksi dari putra-putri kita, dari anak-anak didik kita, kami yakin Bapak Ibu pasti melaksanakan umpan balik.
Setiap habis pembelajaran pasti Bapak Ibu menanyakan kepada siswa atau membuat refleksi dan membuat umpan balik bagaimana tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Dan kami harapkan nanti dikumpulkan juga ya umpan balik bentuknya apapun silahkan. Nah itu dikumpulkan oleh Bapak Ibu kepada koordinator mata pelajarannya. Fotokopinya saja karena aslinya tentu menjadi arsip daripada Bapak dan Ibu. Ya sebagai umpan balik peserta didik. Nah secara keseluruhan kita pun sudah memiliki umpan balik dari peserta didik ya, apalagi untuk tahun pelajaran kemarin dan tahun pelajaran sebelumnya kita sudah membuat G-form. Bapak Ibu masih ingat ya, kita membuat G-form yang tentunya dimintakan kepada kurikulum untuk menginformasikan kepada semua wali kelas dan wali kelas menginformasikan kepada semua siswa untuk merefleksi atau membuat umpan balik ya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan hasil G-form-nya pun sudah kami lihat hasilnya. Berarti kita sudah merefleksi tentang proses pembelajaran ini. Ada beberapa akar masalah yang nanti bisa dilihat di raport pendidikan. Nah, namun demikian kita pun boleh ya menyebutkan atau menyampaikan tentang akar masalah yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Jadi dalam forum ini nanti silahkan Bapak Ibu ya bisa menceritakan ya, menyampaikan ataupun nanti bisa menuliskan di dalam refleksi pembelajaran ya yang sudah disiapkan, termasuk refleksi asesmen ya yang diberikan. Nanti silahkan diisi oleh Bapak dan Ibu secara mandiri meskipun bekerja dalam kelompok. Nah, untuk tindak lanjutnya setelah Bapak dan Ibu nanti ya kita menyepakati akar masalah yang ada, maka nanti kita akan menyepakati program solusi. Kalau bahasa raport pendidikan tentunya benahi. Jadi bicara raport pendidikan dan bicara perencanaan berbasis data ya, siklus yang kita harus ikuti yang pertama identifikasi masalah, yang kedua refleksi masalah yaitu mencari akar masalahnya ya, dan yang ketiga adalah benahi, disingkat IRB. Jadi untuk mengingatnya IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Nah setelah kita menentukan benahi, untuk program benahi pun Kementerian sudah memandu kita di raport pendidikan. Ada kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan di sana, diantaranya misalnya pelatihan, workshop, ya kemudian memanfaatkan PMM. Jadi tidak harus program itu yang selalu berbiaya, begitu ya. Nah kemudian untuk program yang berbiaya, ya misalnya kita menyepakati akan ada kegiatan workshop untuk model pembelajaran interaktif, ya dengan mendatangkan narasumber untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah maka nanti itu yang akan masuk ke lembar ARKAS, ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, pada kegiatan PMO ini kita sekaligus juga bagaimana menyusun untuk program ke depan, terutama untuk tahun anggaran 2024 ya, baik dari standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar proses pembelajaran ya, ada standar proses, kemudian standar isi dan standar-standar yang lainnya. Ada 8 standar, tapi mari kita fokuskan prioritas kita adalah peningkatan standar proses. Betul nggak Bapak Ibu? Untuk kualitas pembelajaran adanya di standar proses. Ya. Nah ini sangat terkait dengan komitmen Bapak dan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Nah itu barangkali pengantar dari saya. Nah selanjutnya sebelum Bapak dan Ibu nanti berkelompok, ya kita sepakati kelompoknya ya, kita sudah
coba menyiapkan kelompok agar nantinya bisa efektif ya. Untuk sebelum berkelompok, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan ya. Karena di PMO ini saya juga harus banyak mendengar ya dari Bapak dan Ibu tentang apa mungkin hambatan ya atau kendala dalam proses pembelajaran yang perlu mendapat perhatian sehingga nanti kita sama-sama carikan solusinya. Apa yang Bapak Ibu rasakan ya, karena seiring dengan itu Bapak dan Ibu tolong lihat di poster yang sudah saya share di grup kedinasan ya. Coba dilihat di iklim keamanan sekolah. Ya. Di poin iklim keamanan sekolah. Bapak dan Ibu kita bisa lihat ya. Di sana ada penurunan. Kalau yang lain kategorinya naik ya. Betul? Nah, di poin yang iklim keamanan ya, keamanan sekolah. Ada turun ya, meskipun persentasenya sangat kecil ya. Persentasenya sangat kecil itu turunnya. Tetapi itu menjadi perhatian kita dan ternyata setelah kita lihat akar masalahnya, kan di situ bisa dilihat ya di rapor pendidikan akar masalahnya. Ternyata akar masalahnya terkait tentang psikologi siswa. Psikologi siswa. Apa yang disebut psikologi siswa? Berarti mungkin siswa masih merasa kurang nyaman. Prioritas yang kita bicarakan atau diskusikan pada hari ini yaitu tentang kualitas pembelajaran karena berdasarkan rapor pendidikan ya, dan tentu berdasarkan penilaian pun memang ini juga masih perlu ditingkatkan. Nah, selanjutnya nanti Bapak dan Ibu akan berkelompok ya untuk bersama-sama berdiskusi untuk merefleksi, baik merefleksi pembelajaran, asesmen maupun merefleksi ya masalah yang ada dan bersama-sama berkomitmen untuk membuat solusinya. Itu barangkali Bapak dan Ibu ya yang bisa saya sampaikan dulu. Selanjutnya kami persilahkan ya. Adakah di antara teman-teman ya yang ingin menyampaikan terkait dengan hal yang saya sampaikan? Mari kita berkelompok sesuai yang sudah dibacakan tadi ya Bu Aris ya. Sudah dibacakan. Punten Bapak Sugeng untuk membagikan lembar refleksinya. Kalau kelompoknya sudah dibacakan tadi pada saat briefing pagi Bu. Oh, iya. Jadi silakan tinggal berkumpul, mau duduk di mana silakan, bebas-bebas aja, tidak usah kaku. Boleh di bawah silakan juga sambil tiduran juga apa-apa. Oh jangan. Yang penting kami harap refleksinya lembarnya kelar. Ini kan OPS komunitas sekolah dan itu apa namanya kalau masing-masing kan Bu, masing-masing waktu kan. Anggap aja dari berbagai disiplin ilmu begitu. Ini dikumpulin kan dirancang. Iya.
Memang benar-benar kerja. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih ya sudah menyampaikan refleksinya ya untuk hari ini. Halo. Hai. Ya, jadi Bapak dan Ibu dari apa yang tadi disampaikan ya secara garis besar saya bisa simpulkan ya yang pertama identifikasi masalah ya kita sama, yaitu tentang masih perlu ditingkatkannya kualitas pembelajaran. Setuju ya Bapak Ibu? Nah ini notulensinya tolong nih kesimpulan-kesimpulannya, karena ini harus kita sepakati bersama nih di PMO hari ini ya tentang apa saja yang sudah didiskusikan ya. Kesimpulannya, yang pertama identifikasi masalahnya masih perlu ditingkatkan tentang kualitas pembelajaran ya. Kemudian akar masalahnya atau refleksinya. Halo Bapak Ibu, mohon nanti ada koreksi bila mana ada hal yang belum tepat dari kesimpulan saya, karena saya tidak mencatat, saya hanya mendengar, dan mudah-mudahan ini tidak ada yang salah ya. Kalaupun ada yang salah mohon dikoreksi. Yang pertama, akar permasalahannya ya, diharapkan semoga adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk komitmen mengikuti peraturan Kemendikbudristek tentang jumlah siswa di dalam kelas. Setuju? Oke, itu ya masalahnya. Kemudian yang kedua, perlu adanya peningkatan sarana prasarana sekolah terkait yang menunjang proses pembelajaran. Betul? Setuju? Ya, setuju ya. Oke. Yang ketiga, akar masalahnya metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus lebih bervariasi. Itu yang disampaikan oleh kelompoknya Bu Nur nih, Bu Mulsiani, luar biasa ya, keren. Jadi refleksi terhadap kita sendiri itu yang paling penting, karena refleksi itu seperti introspeksi ya, tidak hanya terkait daya dukung, tetapi juga dalam hal proses pembelajarannya. Jadi kesimpulannya harus ada pengelolaan, perlu ada penggunaan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan interaktif, betul? Kemudian perlu adanya pengelolaan kelas, kan tadi disebutkan antara jam terakhir, ya kan? Jam pertama, berarti perlu adanya pengelolaan kurikulum dan pengelolaan kelas. Pengelolaan kurikulum maksudnya jadwal, ya. Sehingga tadi diharapkan di jam-jam terakhir karena sudah sore, pelajaran-pelajarannya yang lebih rekreatif, gitu kan? Ya, jadi ada peningkatan pengelolaan kurikulum, ya, penjadwalan mata pelajaran, dan adanya peningkatan pengelolaan kelas, termasuk kreativitas dalam membuat ice breaking. Ya, setuju ya? Kemudian perlu adanya, nah ini, perlu adanya proses pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran sebelumnya. Kenapa? Karena saya simpulkan dari apa yang disampaikan Bu Haji Aris, sudah ketemu tuh solusinya. Ya, salah satunya Bu Haji Aris dan tim matematika menggunakan metode jarimatika untuk membantu para siswa yang operasi hitungnya masih rendah. Berarti ada inovasi pembelajaran. Betul ya Bapak Ibu? Ada inovasi pembelajaran untuk
mengobati ya permasalahan-permasalahan kompetensi yang dimiliki oleh para siswa. Ada lagi tambahannya Bapak Ibu, kesimpulannya? Nah, untuk program benahinya ya, untuk program benahinya tadi sudah banyak disampaikan ya. Tentu sesuai dengan akar masalahnya yang insya Allah secara garis besar perlu adanya untuk program benahinya kita sepakati. Satu, perlu adanya peningkatan kompetensi guru. Betul? Ya, melalui kegiatan bintek, kegiatan pelatihan, ya, kegiatan workshop ataupun kegiatan IHT yang terfokus pada proses peningkatan kualitas proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, perlu adanya inovasi pembelajaran dengan cara Bapak Ibu mengeksplor PMM yang lebih mendalam. Betul kan Bapak Ibu? Nih contoh nih kayak Bu Haji Aris, mungkin ketemunya Jarimatika itu karena mengeksplor media sosial misalnya, ya kan? Nah, media sosial tidak hanya media sosial TikTok dan sebagainya, tetapi bisa juga melalui PMM. Nah, jadi mohon Bapak Ibu PMM-nya betul-betul dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi, ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan itu sifatnya nanti sekolah mengusulkan. Jadi Bapak dan Ibu mohon yang diisi di dalam LK itu adalah program yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa lakukan. Ada yang ya dengan biaya, ada yang tidak perlu biaya. Yang ya ada biaya berarti masuk ke dalam ARKAS. Contoh tadi, perlu adanya peningkatan sarana, contoh sarana listrik, ya kan, dan sarana internet. Karena kan kita semua udah dilengkapi internet semua kelas, tapi ternyata karena banyak dipakai oleh seluruh siswa Pak 1.300, ya, jadi masih harus ditingkatkan lagi. Berarti itu perlu sarana, ya, perlu biaya. Nah, itu masuk ke ARKAS, ke tim keuangan. Untuk listrik juga sama. Sekarang Pak banyak tambahan kipas angin di kelas, akhirnya mempengaruhi penggunaan LCD jadi jepret. Gitu. Nah, ini berarti tentang tapi ini sudah disampaikan ya Bapak Ibu, karena untuk pembenahan jaringan listrik sekolah tidak bisa dari BOS reguler kalau itu terlalu besar pendanaannya. Ya, berarti ini dari BOSDA, dan kami sudah sampaikan ke tim distrik pada saat evaluasi untuk penganggaran 2024. Ya, salah satunya saya memang yang menyampaikannya beberapa poin ya yang diperlukan sekolah, diantaranya pembenahan jaringan listrik ya dan penambahan daya listrik. Itu barangkali ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, dan kami mohon ada umpan balik juga dari Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Bagaimana Bapak Ibu? Kegiatan ini menyenangkan. Alhamdulillah ya, karena bisa kumpul-kumpul juga ya sama teman-teman berdiskusi untuk kegiatan kita. Terima kasih kepada Bapak Haji Saroni yang telah membersamai kita, dan kita sepakati Bapak Ibu PMO selanjutnya di Oktobernya minggu pertama ya Bapak Ibu. Kalau Agustus kan ini sekarang memang informasinya kemarin pengarahannya juga di minggu-minggu terakhir. Nah, jadi kita juga melaksanakannya di minggu keempat ya, tetapi untuk Oktober nanti kita akan sepakati di minggu pertama ya. Oh, minggu kedua ya. Oke, minggu kedua biar nanti laporan SIM PKB-nya tentu bisa lebih cepat ya. Kita sudah melaksanakan PMO, dan mudah-mudahan ini PMO yang Oktober nanti lanjutan dari sekarang, jadi implementasi dari program ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya. Saya kembalikan kepada Bu Nosiani. Dari saya
Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan hari ini kepada Bapak Haji Sahroni MPD yang telah membersamai kami, kepada Ibu Dini Wiandini SPD MPD sebagai fasilitator yang menyampaikan arahannya tentang kegiatan refleksi pembelajaran kita yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua sebagai guru yang selalu hadir ada di tengah-tengah anak-anak. Insya Allah ini akan menjadi suatu pembelajaran yang sangat bermakna buat kami sebagai guru. Kita tutup acara ini sebelum kita foto-foto, sama-sama kita bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.